Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Indah Cahyani. Jadi ini adalah part 2 aku ke Derawan. Jadi ini perjalanan kami di hari ketiga. Jadi di hari ketiga ini kami akan berburu hiu paus atau whale shark. Jadi di tempat ini hiu paus sering terlihat oleh warga sekitar atau pengunjung seperti kami. Warga sekitar biasa menyebutnya bagan. Jadi itu adalah bagan, tempat untuk menjaring ikan-ikan kecil dan menjemurnya di sana. Tapi sayang sekali di sana hanya ada satu hiu paus dan banyak speedboat yang sudah berdatangan untuk melihat hiu paus tersebut. Jadi kami memutuskan untuk ke bagan yang kedua. Semoga kami dapat hiu paus di sini ya. Dan ya, ini bagan yang kedua dan kami menemukan hiu paus. Wow, fun. Wow, hello Washa. Ih, dekatnya. Hiu paus atau dalam bahasa Inggris whale shark merupakan ikan terbesar di dunia dengan panjang mencapai 12 meter dan berat 21,5 ton loh. Jadi, hiu paus ini makan dengan cara menghisap dan menyaring makanannya dari laut. Makanan utamanya yaitu ikan dan udang kecil, telur ikan, dan serta hewan-hewan plankton lainnya. Di bagan ini banyak ikan-ikan kecil yang berhasil dijaring oleh nelayan. Makanya, hiu paus atau whale shark ini suka sekali berkeliaran di tempat ini. Status hiu paus ini terancam punah loh, karena penurunan populasi secara global. Pemerintah Indonesia menetapkan hiu paus sebagai spesies yang dilindungi, karena populasinya yang rendah dan masih sering diburu. Setelah kami puas melihat, berenang bersama hiu paus, kami melanjutkan ke destinasi yang selanjutnya. Dan ya, kami sampai di Desa Labuan Kelambu, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau. Jadi, di sini kami mau pergi ke destinasi Labuan Cermin. Sebelum kami menuju Labuan Cermin, di sini kami diberikan sarapan oleh tripnya. Di sini kami numpang makan di warung warga setempat. Dan setelah itu kami menuju ke kapal untuk pergi ke Labuan Cermin. Jadi sebelum menuju ke tempat wisata Labuan Cermin, kita harus menaiki kapal ini. Kami pun bergegas dan tidak sabar untuk sampai ke Labuan Cermin. Dan kami mengantri untuk naik ke kapalnya. Perjalanan dari dermaga menuju ke tempat wisata Labuan Cermin ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit saja. Dan ya, ini adalah jembatan untuk menuju ke lokasi Labuan Cermin. Sebelum lanjut, kalian pernah lihat ini kan? Ya, ini adalah berita mengenai buaya yang ada di Labuan Cermin. Tapi jangan khawatir, buayanya udah ditangkap loh. Dan ini adalah pembatas yang dibuat oleh warga sekitar agar tidak ada hewan buas lagi yang masuk ke daerah sekitar wisata Labuan Cermin. Ya, ini dia pagarnya. Aku salfok sama airnya jernih banget. Ini adalah pagarnya yang dibangun oleh warga sekitar dan pengelola Labuan Cermin. Sebelum berenang dan menikmati keindahan Labuan Cermin, kita harus trekking lagi dan lagi. Dan ini trekkingnya cukup berat sih, atau jalanannya ini cukup becek karena tadi itu sempat turun hujan. Jadi trekkingnya itu hanya sekitar 5 menit saja melewati tangga-tangga yang tadi dan jembatan ini. Di jembatan ini, dari atas sini, ini udah kelihatan pemandangan Labuan Cerminnya yang indah banget. Tuh, lihat di sana teman-teman aku udah pada sampai. Airnya jernih banget kan? Yuk kita terus untuk trekking ke bawah. Dan aku gak sabar untuk berenang menikmati keindahan Labuan Cermin. Alhamdulillah, dan aku pun sampai di Labuan Cermin. Kalian bisa lihat air di Danau Labuan Cermin ini sangat jernih.
Ada yang tahu apa yang jadikan danau ini terlihat begitu jernih? Nah, ternyata terdapat dua lapisan air di sini, di mana lapisan permukaan merupakan air laut asin, sedangkan pada bagian dasar danau merupakan air tawar. Dua jenis air inilah yang membuat danau memiliki lapisan pemisah sehingga air di danau ini dapat memantul. Selain itu, air ini membuat danau memiliki dua rasa air yang berbeda loh, sehingga tak jarang orang menyebutnya dengan panggilan danau dua rasa. Tak lupa kami bersenang-senang dengan melompat. Yur, wow, kalian bisa lihat airnya sejernih itu loh. Sangat jernih. Dan tak lupa juga aku nyempatin buat foto-foto di bawah air. Setelah kami puas berenang dan menikmati keindahan Labuan Cermin, kami pun pulang. Dan ketika kami pulang, hujan pun turun. Setelah sampai di dermaga Desa Labuan Kelambu, kami pun makan siang. Dan makan siang ini disajikan oleh warga lokal loh. Dan ini aku ngambil ikan, sayur, dan nasi. Setelah itu kami pun lanjut ke destinasi berikutnya. Dan ya, ini dia, Pulau Manimbora. Pulau Manimbora ini termaksud pulau kecil yang ada di Kepulauan Derawan. Pulau ini memiliki julukan yaitu SpongeBob-nya Indonesia, karena bentuknya mirip dengan pulau kecil yang sering muncul di pembukaan kartun SpongeBob loh. Manimbora ini tak luas, bahkan kita bisa melihat keseluruhan pulau dari kapal. Dan ya, perjalanan di hari ketiga ini sampai di Pulau Manimbora. Kami pun bergegas untuk pulang dan bersiap untuk makan malam. Di malam hari kami makan malam lagi, dan ini adalah menu-menu yang disajikan di malam terakhir di Pulau Derawan. Ada ikan bakar, ada bakwan jagung, ini ada nasinya loh, ada juga sambal yang enak banget. Dan ini adalah porsi aku, dan ini kakak dan suaminya. Selamat makan semua. Setelah makan malam, kami pun jalan-jalan. Ini adalah malam terakhir kami loh di Pulau Derawan, dan ya, kalau kalian gak bawa uang di Pulau Derawan, kalian bisa ngambil di sini loh. Keren kan? Di sana juga ada ATM. Malam ini kami putuskan untuk berkeliling Pulau Derawan dan mencari penyu yang sedang bertelur. Tetapi sayang, di sini kami nggak dapat penyu yang bertelur. Jadi kami kembali ke penginapan untuk istirahat karena besok hari kami pulang. Di pagi hari, kami berjalan-jalan lagi di Pulau Derawan karena kami ingin melihat sunrise. Masya Allah, cantik banget. Dan tak lupa kami pun berfoto di Derawan Point. Jadi ini adalah monumen di Pulau Derawan. Jadi kalau kalian kesini jangan lupa ya untuk berfoto di monumen Derawan ini. Karena kata orang belum ke Derawan loh kalau belum berfoto di tempat ini. Sunrise di Pulau Derawan, aku dan teman aku pun kembali ke penginapan karena kami harus packing dan bersiap untuk kembali ke Tarakan.
Jadi kita dapat sarapan lagi. Sarapannya itu ya, wow, nasi kuning. Nih, view-nya. Dan aku pun bergegas untuk melaksanakan meeting sebelum pulang kembali ke Tarakan. Bye-bye ikan-ikan kecil, bye-bye derawan. Insya Allah kalau ada waktu dan rezeki, aku bakal kembali ke tempat ini. Dan ini sebelum kami melaksanakan meeting, aku dan kakakku sempatin untuk berfoto di Pulau Derawan. Aku pasti kangen di Pulau Derawan ini yang begitu sangat indah. Ini hari terakhirnya ya kan, kita maksudnya agak sedih ya, karena bisa sama teman-teman ya kan. Selama 4 hari ini kita ngerasa teman-teman tuh kompak ya kan. Jadi teman-teman kompak, walaupun tetap 10 orang kayak berasa 16 orang gitu Bapak. Ya bener ya? Setelah meeting, kami pun bergegas untuk menaiki speedboat kami dan kembali ke Tarakan. Dah. Dah, Pak. Dah. Ya nggak ikut. Dah. Hati-hati ya. Di Berau. Mira, kamu beresin 1 orang. Ntar gue kasih ntar. Bye. See you. Yay. Terima kasih Mas Hadi, terima kasih Pak Puyuk. Berkat kalian, kami bisa berkeliling ke Pulau Derawan, ke pulau-pulau lainnya yang ada di sekitar Pulau Derawan. Terima kasih banyak. Dan ini kami melanjutkan perjalanan ke Pulau Tarakan dengan waktu sekitar 2,5 jam. Setelah beberapa jam melakukan perjalanan laut, kami pun melihat Pulau Tarakan yang ada di sana. Dan ini sebentar lagi sampai loh di dermaganya. Alhamdulillah, kami sudah sampai di Kota Tarakan. Ini adalah tempat tinggal aku. Jadi setelah sampai di dermaga, kami pun naik, mengambil tas dan koper kami dan bersiap untuk naik ke mobil jemputan yang disediakan oleh tripnya. Terima kasih untuk trip aku kali ini dan terima kasih teman-teman semua yang ada di trip ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya di lain waktu. And see you.